بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه قناة اللغة العربية، لغة عالية وغالية ومكتوبة على المسلمين. معي متحدث اللغة العربية، اسمي زيدان. أنا جالس في الفصل الثاني عشر بمدرسة البروني الثانوية الإسلامية التكاملية المستقلة مكسار. والآن أنا سأعلمكم اللغة العربية مستعينا بسلسلة العربية بين يديك، سلسلة عربية لغير الناطقين بها، فاستمعوا جيدا. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai materi. Di sini kita lihat ada gambar, kemudian ada kosakata, beberapa kosakata di bawahnya. Misalnya Said yang bernama orang bernama Said, al-ghurfatu yang bermakna ruangan, kemudian yang Al-Quran yang berarti dia sedang membaca Al-Quran. Nah, kemudian dari beberapa kosakata ini kemudian kita rangkai menjadi kalimat pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan gambar ini. Contohnya, Aina Said, di mana Said? Ini Said ucapan ini yang bertanya, ini yang menjawab. Aina Said, di mana Said? Said fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Said fil ghurfat, Said sedang berada di dalam ruangan sedang membaca Al-Qur'an. Jadi ketiga kosakata ini ada di dalam kalimat ini. Nah, Said di kalimat pertanyaan maupun kalimat jawabannya, al-ghurfatu juga ada di kalimat jawabannya, kemudian yaqra'ul Qur'an ada di kalimat jawabannya. Nah, ini untuk laki-laki. Nah, bagaimana kemudian kalau objeknya itu perempuan? Misalnya ini. Gambar ini ada kosakata di bawahnya Saidah yang bermakna orang bernama perempuan bernama Saidah. Saidah itu perempuan. Jadi kemudian al-ghurfatu yang artinya sama dengan tadi yang berarti ruangan. Kemudian taqra'ul Qur'an berbeda dengan yang tadi ya Qur'an untuk laki-laki, taqra'ul Qur'an untuk perempuan. Artinya sama, itu dia sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian kalimat ini dirangkai menjadi kosakata ini dirangkai menjadi kalimat pertanyaan dan juga jawaban seperti tadi. Aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Sa'idatun fil ghurfah. Sa'idah berada di dalam ruangan. Taqra'ul Qur'an. Dia sedang membaca Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Kalau untuk laki-laki ya Sa'id, kalau perempuan Sa'idah. Kalau laki-laki ya Al-Qur'an, kalau perempuan Taqra'ul Qur'an. Ya seperti itu. Kita lihat di bawahnya ada gambar yang lain. Nah, ini ada kata solih al-masjidi musalli. Solih yang bermakna nama orang yang bernama Solih, al-masjid yang bermakna masjid, kemudian musalli yang bermakna dia sedang sholat. Nah, ini Solih laki-laki, musalli itu kata untuk mudzakkar laki-laki. Kita rangkai menjadi kalimat seperti yang tadi. Aina Solih? Kita bertanya dulu, di mana Solih? Kemudian kalimat jawabannya Salih fil masjid. Salih berada di dalam masjid. Musalli. Dia sedang sholat. Jadi Salih fil masjid musalli. Salih sedang berada di dalam masjid. Dia sedang sholat. Kemudian kalau kalimat untuk perempuannya, untuk muannasnya. Nah, ini kita lihat gambar yang kedua. Kosakatanya itu solihah yang bermana perempuan bernama solihah. Kemudian al-musalla tusalli. Musalla yang berarti musalla juga. Kemudian tusalli itu dia sedang sholat dalam bentuk kata muannas untuk perempuan. Kalau laki-laki itu yusalli, perempuan itu tusalli. Bagaimana bentuk kalimat pertanyaannya? Aina salihah? Mana salihah? Kalau kalimat jawabannya salihatun fil musalla. Salihah di musalla tusalli. Dia sedang sholat. Jadi kalau laki-laki tusolli, perempuan tusolli. Sama dengan tadi ini, kalau laki-laki yaqra'ul Qur'an, perempuan taqra'ul Qur'an.
Kemudian gambar yang ketiga, gambar yang terakhir ya. Ini kita lihat laki-laki yang bernama Syarif. Syarif itu nama orangnya. Kemudian Al-Hammam itu kamar mandi. Kemudian Yatawaddo itu dia sedang berwudu. Bagaimana bentuk kalimat pertanyaannya? Aina Syarif? Di mana Syarif? Kemudian kalimat jawabannya, Syarif fil hammam. Syarif berada di dalam kamar mandi. Yatawaddo, dia sedang berwudu. Karena dia laki-laki, jadi dia yatawaddo. Kemudian kalau muannasnya, kalau perempuannya bagaimana? Nah, kita lihat sini, ada perempuan yang bernama Syarifah. Tadi Syarif, ini Syarifah. Nah, bagaimana bentuk kalimat pertanyaannya? Syarifah, aina Syarifah? Di mana Syarifah? Nah, kalimat jawabannya, Syarifatun fil baiti tatawaddo. Syarifah sedang berada di dalam rumah, sedang berwudu. Jadi kalau laki-laki tawaddo, kalau perempuan tatawaddo. Kan jelas ini Syarif nama laki-laki. Nah, bentuk katanya juga ya tawaddo. Ini Syarifah nama perempuan, bentuk katanya juga tatawaddo. Ya seperti itu. Seperti tadi ini Sa'id laki-laki, bentuk katanya juga yang qara'ul Quran. Ini Sa'idah perempuan, bentuk katanya juga qara'ul Quran. Jadi ini contoh pertanyaannya. Aina Sa'id, kita mempertanyakan di mana keberadaannya orang tersebut. Aina Sa'id, Aina Sa'idah, Aina Salih, Aina Salihah, Aina Syarif, Aina Syarifah. Kemudian bentuk jawabannya Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Dan juga Sa'idatun fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Ini juga Salihun fil masjid yusalli, Salihatun fil musalla tusalli. Nah, begitu seterusnya. Ini juga Syarifatun, Syarifun fil hammam yatawadda. Ini juga Syarifatun fil baiti yatawadda. Jadi seperti itu mungkin jelas ya. Kemudian kita lanjut pada materi yang kedua. Nah, ini ada dua materi ya. Jangan kita ada dua materi. Kita lihat materi pertama dulu. Ini ada lagi gambar, di sampingnya ada kosakata, yaitu walid, walidun yang berarti ayah, Adnan yang berarti orang ini yang bernama Adnan, Muhandisun yang berarti senior, berarti orang ini pekerjaannya sebagai senior. Kita buat lagi kalimat pertanyaannya dan jawabannya juga. Nah, contohnya, man hada, siapa laki-laki ini? Kita pakai hada karena dia laki-laki. Nah, kalau perempuan nanti sebentar kita kalau perempuan. Nah, man hada, siapa laki-laki ini? Ada walidi Adnan. Ini adalah ayahku, namanya Adnan. Huwa muhandisun. Huwa muhandisun. Muhandisun ya. Nah, jadi kalimat pertanyaan serta jawabannya begitu. Kita bertanya, man hada? Siapa laki-laki ini? Kemudian jawabannya, hada walidi Adnan. Huwa muhandisun. Ini adalah ayahku, namanya Adnan. Dia seorang insinyur. Nah, kita lihat gambar berikutnya dengan kata amun yang berarti paman. Ini berarti ini paman ini. Namanya Umar. Dia seorang mudaris, guru. Jadi dia seorang mudaris, dia seorang guru. Jadi ini adalah seorang paman, namanya Umar, dia seorang guru. Bagaimana bentuk kalimat pertanyaannya? Man hadza? Siapa laki-laki ini? Karena dia laki-laki, jadi kita pakai man hadza. Jawabannya, hadza ammi. Dia adalah pamanku. Umar, namanya Umar. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Nah, seperti itu. Nah, kalimat gambar ketiga juga sama. Nah, kita lihat ada di bawahnya kata jadun yang berarti kakek, kemudian salim yang berarti nama orang ini namanya Salim, kemudian tabibun berarti orang ini pekerjaannya sebagai dokter, tabib itu dokter. Nah, buat lagi kalimatnya, man hadza, siapa ini, siapa laki-laki ini? Hadza jadi dia adalah kakekku. Salim, namanya Salim. Huwa tabibun. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Akhun yang berarti saudara laki-laki, soleh berarti namanya soleh, talibun seorang pelajar, berarti dia seorang pelajar ini, soleh seorang pelajar. Kalimatnya
Man hada, siapa laki-laki ini? Hada akhi, ya adalah saudaraku, Salih, namanya Salih. Huwa talibun. Seperti itu juga sama. Terus bentuk ke depan juga begitu. Man hada, siapa laki-laki ini? Hada sodiki. Sodik, ini kan kata sodik. Kalau sodik itu artinya teman laki-laki. Berarti hada sodiki, dia teman laki-lakiku. Ali, berarti orang ini namanya Ali. Gua muallimu. Muallim itu berarti pengajar. Berarti Ali ini dia seorang pengajar. Kalimatnya tadi hada sodiki Ali huwa muallimun. Ini adalah teman laki-lakiku bernama Ali, dia seorang pengajar. Ini untuk laki-laki. Bagaimana kalau untuk akhwatnya? Kalau dia akhwat, maka dia pakai hadi. Ya, di sini pakai hadi, bukan menhada tapi hadi kalau dia akhwat. Ini juga pakai hadi kalau saya dia akhwat. Ini juga ya, huwa diganti menjadi hiya seperti itu. Kemudian materi ketiga, sini ada gambar lagi, kemudian ada kata sebelumnya walidun yang berarti ayah, kemudian Adnan berarti orang ini bernama Adnan. Bagaimana bentuk kalimatnya? Oke, kalimat pertama itu ada dua kalimat, ya ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama itu bentuknya hada walidi Adnan, ini adalah ayahku bernama Adnan. Pakai hada karena dia laki-laki. Kemudian kalimat keduanya hada waliduhu Adnan, ini adalah ayahnya bernama Adnan. Kalau pertama pakai walidi, dan kedua pakai waliduhu, ya, seperti itu. Nah, kita langsung ambil coba gambar pertama. Nah, sini ada kata walidatun, berarti ibu. Khadijah berarti namanya Khadijah. Nah, jelas berarti dia seorang perempuan. Berarti kita pakai kata yang bersifat muannas. Nah, jadi dia bukan pakai hada, tapi pakai hadihi. Hadihi walidati Khadijah. Ini adalah ibuku bernama Khadijah. Nah, kalau kalimat keduanya hadihi walidatuhu Khadijah. Ini adalah ibuku. Ini adalah ibunya. Kalau walidatuhu ibunya yang bernama Khadijah. Nah, ini sama seperti ini. Karena dia sama perempuan, berarti kita pakai kata yang bersifat muannas juga. Uftun yang berarti saudara perempuan, Salma yang berarti namanya Salma ini perempuan. Kalimat pertama itu hada ukhti Salma. Ini adalah saudariku yang bernama Salma. Nah, kalimat keduanya hadhihi ukhtuhu Salma. Ini adalah saudari perempuannya yang bernama Salma. Nah, kemudian nomor ketiga ini amun ya berarti paman. Uthman berarti nama Uthman. Nah, sudah jelas berarti dia laki-laki, dia muzakkar. Kalau kita pakai kata yang bersifat muzakkar, kita pakai hada, bukan hadhihi lagi. Tapi hada ammi Uthman. Ini adalah temanku yang bernama Uthman. Kalimat keduanya hada ammuhu Uthman. Ini adalah teman yang bernama Uthman. Seperti itu. Kemudian selanjutnya gambar ketiga, nomor keempat ya. Nomor keempat, nah, Ibnun yang berarti anak laki-laki. Ali berarti anak laki-lakinya bernama Ali. Berarti jelas karena dia laki-laki. Kita pakai kata yang bersifat mudzakkar. Berarti pakai hada dia. Berarti hada ibni, dia adalah anak laki-lakiku. Ali, namanya Ali. Nah, kalau kalimat keduanya hada ibnuhu Ali. Ini adalah anak laki-lakinya bernama Ali. Gambar selanjutnya, ammatun. Ammat itu berartinya bibi. Nah, Aisyah berarti bibi ini namanya Aisyah. Berarti sudah jelas ya, perempuan pakai hadhihi. Hadhihi ammati Aisyah. Nah, itu. Ini adalah bibiku bernama Aisyah. Kemudian kalimat keduanya, hadhihi ammatuhu Aisyah. Ini adalah bibinya yang bernama Aisyah. Kemudian gambar terakhir ini, solikun yang berarti teman laki-laki. Ahmad berarti orang ini namanya Ahmad. Nah, jelas dia lagi seorang laki-laki, berarti pakai hada. Hada Sodiki Ahmad. Ini adalah teman laki-lakiku bernama Ahmad. Dan kemudian kalimat keduanya, hada Sodikahu Ahmad. Ini adalah teman laki-lakinya yang bernama Ahmad.
Jadi seperti itu, mungkin 3 materi yang bisa diajarkan. ذلك ما قدمت لكم شكرا لكم ذلك ما قدمت لكم وشكر لكم على مشاهدتكم وجزاكم الله خيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.